Oke kawan, kali ini kita akan mendengarkan menyimak kesaksian dari Surono dan Oki. Siapa yang benar? Jadi judulnya siapa yang benar? Atas tewasnya sepasang remaja almarhum Vina dan Eki di tahun 2016. Kronologis kejadian kecelakaan tunggal yang akhirnya berujung menjadi kasus pembunuhan dan ruda paksa. Yang akhirnya ayah korban almarhum Eki, yaitu Ibtu Rudiana, dan timnya melakukan penangkapan 8 orang yang tak berdosa atas dasar emosional, dan dari 8 orang tersebut kini 7 orang dihukum seumur hidup dan 1 orang bernama Saka Tatal dihukum 8 tahun karena usia masih di bawah umur, maka dibebaskan bersyarat setelah menjalani hukuman 3 tahun 8 bulan. Dan Saka Tatal bebas bersyarat di tahun 2020. Yang di tahun 2024 ini Saka Tatal mencari keadilan dengan mengajukan gugatan PK atau peninjauan kembali. Semoga PK-nya dikabulkan oleh hakim di Mahkamah Agung. Bapak lihat waktu itu? Jam 9 saya keliling, waktu itu belum ada kejadian. Jam 10-nya, kedua kalinya jam 10 saya keliling lagi. Di sini tuh udah orang banyak, Ibu. Udah orang banyak. Aku juga kaget ada apa ini di sini nih. Nah, saya langsung muter, kenceng muter ke sini. Ternyata saya nanya, "Pak, ini kenapa?" Dia bilang ada kecelakaan. Nah, saya tolong, korban lagi posisinya ada di situ, Bu. Pada saat Bapak lihat dengan pakaian betul masih lengkap ya, ini pakaiannya Masih. dengan jaket kalau tadi Bapak. Iya, ya? iya, betul. Luka-lukanya seperti apa Pak? Kondisi fisiknya ini? Oh, mukanya itu lebam semua dan keluar Atau berdarah Pak? berdarah. Saya gemeteran. Jadi di sini udah kelihatan udah meninggal. Saya pindah ke nolongin ke perempuan gitu. Ada pengendara atau warga yang kemudian ini berada di sini untuk menolong? Nggak ada, Bu, nggak ada sama sekali. Ngangkat korban aja juga cuma orang 3, anggota polisi dengan saya sendiri, Bu. Ngangkat ke dalam mobil patroli itu. Sekitaran ini ramai tidak Pak? Rame banget. Malam itu kondisi hujan deras. Hujan deras. Baik, artinya memang sama sekali pada saat itu Pak Surono adalah orang yang pertama yang Betul. menolong Vina dan juga Eki. Betul. Sama sekali tidak ada orang yang turut membawa Tidak. Eki dan juga Iya. Vina. Iya, tidak. Jadi saya tuh di dekat bengkel, Mbak, turunan sebelah kiri tuh. Jadi ada orang bapak-bapak kalau nggak salah tuh. Mas, itu di atas ada orang kecelakaan, orang 2, cepet tolongin, kayaknya sih masih hidup. Saya sama Yayan ngecek ke atas, naik motor itu tuh. Iya, TKP. Di situ udah ada orang 4 atau 5 gitu. Warga atau polisi? Warga. Warga biasa ya? Warga. Warga yang sebelumnya sudah datang terlebih dahulu ini lokasinya di Di rumput-rumput. rumput-rumput, artinya di berseberangan begitu ya. Setelah itu apa yang Mas Oki lakukan? Ya sebelum polisi datang nggak ada yang berani ngedekat ke lokasi mayat itu, nggak ada. Sebentar Mas, ini kan sebelumnya sebelum saya wawancara Mas Oki ini ada yang beredar juga ya kesaksian dari saksi Suroto sebelumnya yang kemudian ini menyebutkan ia adalah orang yang pertama berada di TKP melihat secara langsung Eki dan Vina, bahkan membantu mereka sebelum pada akhirnya polisi datang. Nah yang saya tanyakan adalah apakah 4 orang yang sempat dilihat oleh Mas Oki ini adalah salah satunya Pak Suroto? Bukan, Anda yakin ya? Tidak ada Pak Suroto? nggak ada. Oke, setelah itu setelah 10 menit polisi datang, apa yang terjadi? Jadi polisi datang tuh, polisi berdua, satunya tuh sama sipil, mungkin itu Pak Suroto. Nah, terus pas udah kayak gitu, itu tolong dibalik, kan posisinya apa? Tertelungkup tuh, Mbak, yang cowoknya. Oke, sebentar ya Mas Oki, saya izin menunjukkan foto yang sempat beredar. Apa benar yang kemudian ini Mas Oki lihat di tahun 2016 tersebut adalah kedua korban ini? Bener itu. Betul. Bener, Mas Oki yakin? yakin. Dari mana Mas Oki yakin bahwa ini adalah kedua orang yang sempat Mas Oki lihat di TKP? Apa dari pakaiannya atau bagaimana? Dari motornya, dari motor si Ekinya tuh. Awalnya kan siangnya nambal ban ke saya, Oh, siangnya sempat mengobat Iya. ke Mas Oki. Iya. Di jam berapa itu Mas? duhur. Duhur. Iya. Apa yang dilakukan Oki waktu itu selain nambal ban? Mungkin ingat percakapannya atau dia ngapain bersama siapa? Sama ceweknya. Sama Vina. Sudah selesai sekitar setengah jaman lah. Nah, terus sudah selesai itu, selesai bayar. Terus dia arah ke kota, udah selesai nambal tuh. Oke, tadi kan sempat menyebut ya bahwa Oki yakin betul bahwa ini adalah korban Eki yang sebelumnya sempat Mas Oki temui di bengkel siang harinya. Di mana? Mungkin ciri khasnya ya Mas, yang Mas Oki kenal gitu. Kalau bahwa ini adalah Eki. Ke satu dari motor, Selain motor? kedua dari helm. Helm. Kenapa helmnya? Helm siang juga pakai helm itu. Oh, helm yang sama. Helm warna merah putih ini. Iya. Di sini kan soalnya fotonya Eki ini berkumis ya Mas Oki ya. Ini juga yang Mas Oki lihat pada saat siang hari itu. Tadi Anda menunjukkan bahwa sempat mendekati ke arah dua korban ini. Tadinya posisinya seperti apa sebelum akhirnya mungkin disentuh oleh pihak kepolisian atau warga yang membantu? Kalau Eki tertelungkup, Mbak. Di foto ini kan terlentang ya posisinya. Posisinya udah dibalik. Kondisinya seperti apa Mas Oki ingat? Pendarahan dari kepala. Di kepala belakang. Iya.
Ya ini tangannya patah mbak. Tangan mana nih? Tangan Ini kanan? kayak ini. Di sebelah kanan ini. Iya. Wajahnya seperti apa mas pada saat itu? Normal? Wajahnya biasa aja sih. Ada, maksud saya ada luka mungkin, lebam atau seperti apa? Nggak ada yang saya tahu sih cuma dari kepala doang mbak. Pakaiannya ini yang anda lihat di siang hari sama dengan pada saat kejadian ini? Lain. Beda. Saya ingat saya tuh pakaiannya panjang waktu siang tuh. Waktu siang ya. Jadi kita asumsikan bahwa mungkin Eki ini sempat berganti baju sebelum akhirnya kejadian ini, peristiwa ini terjadi. Kan kita lihat di gambar bagian atas ya, ada kaki yang juga terlentang di sini. Ini korban Vina. Iya. Korban Vina betul ya. Vina. Pada saat ini menggunakan pakaian apa? Seperti apa, Mas Oki? Waktu siang. Ya, pada saat anda temukan ini. Ya kayak gitu, pakai celana hot pants. Celana pendek. Iya pendek hot pants. Jadi posisinya ini ditutup jaket gitu. Iya. Oke, untuk bajunya sendiri pada saat itu warna apa, Mas Oki? Baju Vina. Putih kalau nggak salah mbak. Warna putih ya. Apa yang pertama kali dilakukan sampai akhirnya korban ini dibawa ke rumah sakit? Nah pas itu kan polisi minta bantuan untuk angkat tuh. Ayo diangkat. Itu tuh helmnya dibuka dulu kata polisinya kan. Nah sempat saya mau ngebuka itu. Jadi ngebuka ininya tuh kancingannya doang. Pas udah dibuka itu ada rembesan darah, saya nggak jadi. Karena informasi yang beredar kan memang ditemukan oleh Pak Suroto, kemudian yang sempat sedikit dibuka sebentar oleh Pak Suroto, kemudian ini ditutup lagi gitu mas. Ini kesaksian yang benar yang mana? Ya kalau setahu saya sih nggak ada yang dibuka terus dipakai lagi, nggak ada. Dibawa ke rumah sakit dalam posisi helm terbuka. Helm terbuka. Kalau korban Vina, seingat Mas Oki, seperti pada saat itu di apa ini? Kalau Vina itu ada rembesan darah dari kuping. Soalnya kan ketutup rambut sih mbak. Rambutnya panjang. Tapi posisinya terlentang. Iya. Dan nggak berubah itu. Nggak. Oke. Dari kaki kanan kalau nggak salah, sama tangan patah. Kondisi pada saat itu Mas Oki, ingat nggak? Memang hujan deras kah? Atau gerimis atau bahkan tidak pernah hujan sama sekali? Kalau hujan deras itu sore mbak, sore sampai maghrib. Kalau pas kejadian itu nggak hujan, cuman gerimis kecil. Siapa yang mungkin membantu menaikkan atau yang turut di dalam mobil polisi tersebut? Yang naikin bantu ngegotong itu dari warga sama polisi. Dari warga yang tadi sudah di sana dan polisi. Pada saat itu posisi Mas Oki di bagian mana tubuh Vina? Ini gotong pinggang waktu itu. Iya. Dan di bagian kepala dan kaki ada orang lagi. Ada orang lagi. Ingat tidak pada saat itu Pak Suroto turut mengangkat tubuh korban atau enggak? Kalau setahu aku sih bukan Pak Suroto yang angkat Vina. Kan sempat ada kesaksian juga nih Mas Oki, bahwa ada, mohon maaf, potongan daging atau potongan daging atau tubuh gitu ya di salah satu baut di bawah tiang itu, dan juga ada bekas cat motor ya di situ. Mas Oki sempat lihat juga nggak? Nggak ngeliat. Nggak ngeliat. Nggak. Ya kalau menurut aku sih itu tuh kesaksian Pak Suroto tuh salah mbak. Salah? Gimana salahnya? Dari pertama kata Pak Suroto kan waktu yang lihat di TV itu ya hujan deras. Ya terus dia keliling patroli, ngomongnya kan patroli desa. Nah setelah dibawa ke rumah sakit, apa yang terjadi di rumah sakit? Ya kalau si yang Eki-nya itu langsung dibawa kamar mayat. Terus si Vinanya sempat di ruangan UGD.